Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Baik, langsung saja hari ini kita akan belajar IPS seperti biasa. Kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang ruang. Apa itu ruang? Apa itu interaksi antar ruang? Dan apa faktor yang melatar belakangi interaksi antar ruang? Oke, langsung saja ya. Baik, untuk hari ini Ibu akan menjelaskannya lewat tulisan. Oke, baik nak. Untuk hari ini kita akan membahas tentang ruang. Apa itu pengertiannya? Apa interaksi antar ruang dan faktor pendorong interaksi antar ruang. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pengertian ruang itu adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, berarti semua tempat di permukaan bumi itu termasuk ruang. Tidak hanya yang berbentuk ruangan kelas, tetapi yang tidak berbentuk ruangan juga disebut dengan ruang. Syaratnya harus dihidupi atau harus bisa makhluk hidup di sana. Contohnya ada ruang kelas, ada sungai, ada laut, ada lapangan dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan ruang. Nah, yang kedua, interaksi antar ruang. Nah, sebelum itu Ibu mau bilang kalau ruang ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Nah, setiap ruang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Contoh, Ibu contohkan misalnya Jambi, Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat. Oke, contohkan ya. Nah, kalau di Jambi misalnya ada tempoyak, ada tempe, ada pempek, sambal. Nah, kalau di Sumatera Barat itu makanan khasnya ada rendang, ada soto Padang, ada salalawak misalnya. Nah, ini makanan khas ini tercipta karena adanya perbedaan karakteristik wilayah. Ada perbedaan ciri-ciri daerah. Misalnya di Jambi ini kenapa ada tempoyak? Karena banyak duren di Jambi. Kenapa ada tepe? Karena tepe ini terbuat dari tepung dan ikan. Karena Jambi ini merupakan daerah yang dialiri oleh Sungai Batanghari sehingga banyak ikannya dan masyarakat menjadikan ikan tersebut diolahlah menjadi yang namanya tepe gitu. Sama dengan pempek sambal juga demikian. Nah, selanjutnya kalau Sumatera Barat ini kenapa ada rendang, soto Padang, salalawak? Misalnya rendang ini kenapa? Karena di Sumatera Barat itu banyak jawi itu sapi. Nah, sapi itulah yang diolah oleh Sumatera Barat dengan dipadukan oleh santan kelapa. Kenapa di Sumatera Barat juga banyak santan kelapa sehingga terbentuklah rendang. Sama halnya seperti soto Padang, salalawak juga terbentuk dari sumber daya alam yang ada di sana. Nah, sehingga misalnya nih orang Sumatera Barat pengen nyicip tempoyak di Jambi, maka tempoyak Jambi inilah yang akan dikirimkan ke Sumatera Barat. Lalu orang Jambi pengen makan rendang Padang, maka rendang inilah dikirimkan juga ke Jambi. Sehingga adanya interaksi, adanya hubungan antara orang Jambi dengan Sumatera Barat dan orang Sumatera Barat dengan Jambi. Nah, itulah yang dinamakan dengan interaksi antar ruang namanya, antara Jambi dan Sumatera Barat. Nah, lalu kita lihat apa itu pengertian interaksi antar ruang, yaitu hubungan antara gejala-gejala yang terdapat dalam setiap tempat atau ruang yang berbeda di dunia demi pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Berarti terjadinya interaksi antar ruang karena adanya kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia itu harus dipenuhi dengan cara apa? Dengan cara berinteraksi. Karena misalnya nih, Jambi tidak bisa memproduksi baju sendiri sehingga dia meminta baju atau mengimpor baju dari
Bandung misalnya kayak gitu. Nah, kenapa? Karena kebutuhan. Jadi interaksi antar ruang itu terjadi karena adanya kebutuhan manusia. Oke, yang ketiga, kita masuk ke dalam faktor pendorong interaksi antar ruang. Ada 3 faktornya. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Nah, kenapa perbedaan sumber daya alam menjadi faktor pendorong? Karena di setiap tempat itu berbeda sumber daya alamnya. Seperti itu. Misalnya nih, di Banten sama Jakarta itu berbeda sumber daya alamnya. Medan dengan Aceh itu berbeda sumber daya alamnya. Misalnya kalau di Medan itu sumber daya alamnya misalnya banyak sekali durian misalnya kayak gitu kan. Nah, sedangkan di Aceh itu banyak kelapanya kayak gitu. Nah, sehingga bertukarlah mereka. Orang Aceh ngirim kelapa, orang Medan ngirim durian kayak gitu. Sehingga perbedaan sumber daya alam ini memicu adanya interaksi antar ruang. Yang kedua, perbedaan iklim. Contoh, iklim di Indonesia dengan iklim di Korea itu kan berbeda. Sehingga perbedaan iklim inilah yang mendorong adanya interaksi antar ruang. Misalnya entah baju orang Korea yang dikirim ke Indonesia, entah makanannya, entah kaset-kasetnya ya kalau sekarang seperti itu karena adanya perbedaan iklim. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh kayak Indonesia sekarang, tidak bisa membuat motor, tidak bisa membuat mobil sendiri atau tidak mempunyai industri motor dan industri mobil sehingga mengimpornya dari Jepang dan Amerika seperti itu. Nah, ketika mengimpor tadi maka Indonesia sudah melakukan interaksi antar ruang seperti itu. Oke, Nak, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Semoga Antuna bisa mengerti. Baik. Oke, itu saja pembahasan dari Ibu hari ini. Syukran jazakillah khair yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Syukran jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.